mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan ini supaya mudah kita pahami, yang biasanya kita pakai itu adalah keistimewaan dari pecahan desimal. Nah, sebelumnya di channel ini sudah pernah saya terangkan mengenai keistimewaan pecahan desimal yang perlu kita hafal dan kita pahami, yaitu ada 3 kolom dalam penulisannya, ya. Nah, supaya kita mudah memahami ini, maka saya awali dari contoh, ya, contoh soal supaya lebih paham kita, ya. Contoh soal ini saya lebih senang mengambilnya dari soal-soal ujian nasional, ya. Contohnya kita langsung mulai, ya. Yang pertama, 7/6, 0,5, 45%, 5/4. Urutkanlah pecahan di atas. Urutkanlah pecahan di atas dari yang terkecil. Nah, kita selesaikan sama-sama, ya. Nah, kita urutkan 7/6. Tadinya ini, ya, soal 7/6, 0,5, 45%, 5/4. Nah, yang ada di sini keistimewaan pecahan desimal adalah ini. Kita tandai dulu, ya. Kemudian, yang mana lagi? Ini. Nah, jika tidak ada di keistimewaan pecahan desimal ini, maka kita buat manual, ya. 7/6 tidak ada, 45% tidak ada. Tapi biasanya di persen itu adalah 2 di belakang koma. Karena apa? Dia per 100. Oke, 7/6. 7 bagi 6 dapatnya adalah 1. Sisa baginya adalah 1. Ya, 1/6. Koma. Ini tetap, ya, 0,5. Ini harus kita rubah ke pecahan desimal semuanya, ya. Oke. Yang ini 45 ini, persen ini 45/100. Ini tetap 5/4, ya. Oke. Ini semua kita rubah ke pecahan desimal. Berarti ini 1 bagi 6. Kita taruh di sini, ya. 1 dibagi 6. 1 bagi 6 tidak dapat, maka 0, turun ke bawah 0. Jadi 10 bagi 6. 10 bagi 6 berapa dapatnya? Dapatnya adalah 1. 1 kali 6. Kurangkan, sisanya adalah 4. 4 bagi 6 tidak dapat, maka kita turunkan 0. Kenapa saya ambil lagi 2 di belakang koma? Karena di sini ada persen. Persen itu biasanya 2 di belakang koma. 40 bagi 6 dapatnya adalah berapa? 40 bagi 6 dapatnya adalah 6. Bisa 36. Oke, sisanya 4. Nah, sampai seterusnya tidak akan habis, maka kita ambil 2 di belakang koma menjadi 0,16. Ini jadi 1,16. Ini 0,5. Kita tambah 0-nya di sampingnya supaya sejenis 2 di belakang koma. Kemudian 45% atau 45/100. Nah, kita tulis 45, 2 di belakang koma. Karena per 100, 1, 2. Maka 0,45.
Nah, ini di keistimewaan pecahan desimal sudah ada 5 bagi 4 itu 1, sisanya adalah ini. Jadi 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Berarti ini jadi 1,25. Oke. Sudah bisa kita urutkan kan? Kita urutkan ya. Nah, urutan dari yang terkecil, urutan terkecil. Nah, kita tandai. Yang mana di sini yang paling kecil? 0,45. Ini kita taruh yang 1, kita lingkari biar mudah nanti ya. Itu kita taruh tanda seperti itu. Yang kedua 0,50. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah 1,16. Yang keempat 1,25. Oke. Nah, urutan terkecil dari terkecil adalah yang pertama tadi berapa? 0,45. Itu adalah miliknya siapa? 45%. Oke, berarti 45%. Kemudian 0,50 urutan di mana tadi itu? Yaitu 0,5. Kemudian yang ketiga 1,16 itu milik siapa? 7/6. Dan yang terakhir, yang keempat adalah 1,25 itu miliknya pecahan 5/4. Oke, mudah kan? Inilah jawaban soal yang pertama. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba di contoh soal yang kedua. Kita mulai lagi contoh yang kedua, supaya kita lebih paham lagi dan lebih mengerti mengenai mengurutkan pecahan ini ya. Contoh yang kedua, urutkanlah pecahan 3/5, 64/25, 2,5/258% dari yang terbesar ya. Kita mengurutkan dari yang terbesar, berarti urutan terbesar. Data dari terbesar. Sama halnya cara mengerjakannya kayak contoh yang pertama, tapi di sini mengurutkan dari yang terbesar. Kita kuncinya juga awalnya dari pecahan desimal yang keistimewaannya ya. Oke, di mana di sini yang merupakan keistimewaan pecahan desimal itu adalah yang ini. Kemudian ada lagi tidak ada. Oke, berarti ini kita rubah ya. 3/5, 64/25, 2,659, 255/80, 258%. Berarti harus ada 3 di belakang koma. Ini kan kita harus merubah ke pecahan desimal. 3/5 di hafalan adalah 0,6. Berarti ini jadi 2, ini bilangan utuh ya. 2,6. Karena 3 di belakang koma, kita tambahin nolnya 2. Oke. Nah, sekarang kita ke pecahan yang keduanya ya. 64 bagi 25 dapatnya berapa? Dapatnya 2. Nah, sisanya adalah 14/25. Oke, ini tetap ya, 2,659. Ini oke, 255/80,
koma. Nah, ini persen berarti per 100 ya. 258 per 100 berarti per 100 2 di belakang koma ya. Kita hitung dari belakang 1 2 berarti ini 2,58. Nah, kita tambahin 0. Kenapa? Karena di sini tadinya soal 3 di belakang koma. Nah, biar sejenis, biar mudah kita mengurutkannya ya. Oke. Nah, tinggal 2 ya. Yang ini ya, 2/14 per 25 yang perlu kita rubah ke pecahan desimal. Nah, ini kita bagikan secara manual ya. 14 bagi 25 ya. 14 bagi 25. 14 bagi 25 tidak dapat, maka 0, turun 0. Nah, 140 bagi 25 dapatnya adalah 5. 5 kali 25, 5 kali 5, 25. 5 kali 2, 10 tambah 2, 125. Oke, kita kurangkan ya. Nah, ini 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 3 kurang 2, 1. 15 bagi 25 tidak dapat, maka kita turunkan angka 0. Nah, 150 bagi 25 dapatnya adalah berapa? 6. 6 kali 5, 30. 6 kali 2, 12 tambah 3, 15 ya. Oke, habis kan? Dapatnya 0,56. Nah, karena 3 di belakang koma, ini harus kita tambah ya. Berarti ini kan tadinya bilangan utuh, berubah menjadi 2,560. Nah, sekarang kita ke 55 per 80 ya. Oke, kita hapus ini ya. 55 dibagi 80. 55 bagi 80 tidak dapat, maka dia 0 ya. Turun ini 550 dibagi 80 dapatnya adalah 6. 6 kali 0, 6 kali 8, 48. Kita kurangkan. Kenapa enggak 7? Kalau 7 kali 8 kan sudah 56, sudah lewat ya. 0, 15 kurang 8 adalah 7. Ini sudah habis ya. Kita pinjam 34 ya. 70 turun 0. 700 dibagi 80 dapatnya berapa bisa? Kita coba 9 sudah lewat berarti 8 ya. 8 kali 00, 8 kali 8, 64. Oke, kita kurangkan. Masih 2 di belakang koma, harus 3. Kita kurangkan lagi ya. 0, 10 kurang 4, 6. Nah, tinggal 60. Belum dapat 60 bagi 80. Kita turunkan angka 0. Nah, 600 dibagi 80 dapatnya berapa? 7. 0. 7 kali 8, 56. Kita kurangkan, masih sisa 40. Oke, sampai di sini aja. 3 di belakang koma aja kita ambil ya. Tidak usah kita lanjutkan sampai seterusnya. Berarti dapatnya 2,687. Oke, kita urutkan ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Hapus saja ini ya. Kita urutkan. Urutan dari terbesar adalah, kayak perhatikan ya, mana yang paling besar, kita tandai yang menjadi nomor 1 ya. Yang terbesar itu adalah yang ini ya. Ini yang pertama ya. Ini kita lingkari. Yang kedua adalah 2,659. Nih, yang kedua kita lingkari. Yang ketiga adalah 2,600. Oke. Yang keempat adalah 2,580. Ya kan? Yang keempat. Yang kelima adalah 2,560. Oke. Yang pertama itu yang 2,687 miliknya
pecahan 255 per 80 ya. Itu yang terbesar ya. 255 per 80. Yang kedua adalah 2,659, tetap ya nilainya 2,659. Yang ketiga yang mana? 2,600 milik yang mana itu? Ini 3/5. Kemudian yang keempat adalah 2,580 miliknya siapakah itu? 258%. Lalu yang terakhir 2,560 milik yang mana itu? 64/25. Mudah kan? Gampang kan? Inilah jawaban dari nomor 2, urutan dari terbesar. Nah, kuncinya adalah untuk mengurutkan pecahan ini, saya tekankan kita harus ubah semua ke pecahan desimal, dan kita harus paham dan hafal pecahan desimal yang keistimewaannya. Jika itu sudah hafal, maka mudah kita mengerjakannya. Penjelasan mengenai mengurutkan